Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины. Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina ada banyak hal yang harus diatur ulang. Di atas kertas dalam 48 jam jalan lurus maka kendaraan bisa sampai Kiev, pusat pemerintahan Ukraina, dari berbagai penjuru kalau tentara Rusia dengan serangan kilat atau blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun sampai saat ini sudah hampir 2 minggu Kiev belum juga jatuh, bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia. 60 km antrian panjang mesin perang artileri milik Rusia nyangkut, stuck, tidak bisa maju. Maka kembali ke hari keempat, ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang karena Ukraina menerapkan perang kota, salah satunya menggunakan sniper, main petak umpet. Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara Chechnya, sebuah wilayah Federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut, yang tentaranya patuh pada Moskow, sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Chechnya tersebut? Ada 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin. Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak-menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia. Tentara Chechnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman. Dan benar, ketika evakuasi dilakukan, kedua belah pihak tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman. Sebuah strategi pintar dari Putin. Masuknya pasukan muslim Chechnya ini semacam peacekeeping-nya Rusia. Tentara ini elit, killing mesin dalam perang seperti tentara Gurkhanya Inggris asal Nepal. Kelebihan pasukan Chechnya, mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih. Namun, seorang samurai ketika katananya berada di dalam sarung, samurai adalah orang yang santun, diam, penuh rasa seni, dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata krama. Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan Chechnya mirip. Ketika senjata tidak di genggaman mereka, hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina, posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilian. Lalu kita semua tahu bahwa missionaries, tentara swasta sebanyak 16.000 orang lebih sudah masuk ke Ukraina, membantu 500.000 tentara dan polisi Ukraina, ditambah warga sipil yang dipersenjatai armor perang lebih dari 100.000 orang. Tentara Rusia masuk dengan 200.000 tentara. Sementara 30%-nya mengurusi logistik. Secara jumlah sungguhnya mereka outnumber atau kalah jumlah dengan tentara Ukraina dan pejuang Ukraina. Dan ini terlihat strategi Rusia mulai melakukan. Karena hal ini terlihat strategi Rusia berubah, mulai melakukan strategi bumi hangus. Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, Ukraina disyriahkan, diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan insurgency style of war tidak bisa tidak dilawan insurgency. Sniper dilawan sniper, gerilya dilawan gerilya. Dengan itu, setelah pasukan Chechnya masuk di hari keempat perang, maka di hari ke-10 pasukan gerilya kota, tentara Suriah masuk. Tentara Suriah berhasil meredam tentara ISIS buatan Israel, Amerika, dan Inggris itu dengan strategi perang kota. Maka tentara Suriah tugas utamanya adalah melawan missionaries dan serangan insurgensi pejuang Ukraina tersebut. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Chechnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina, dan strategi perang gerilya kota, sniper lawan sniper, disiapkan pasukan Suriah yang juga kategorinya adalah pasukan bayaran missionaries. Siapapun pemenangnya di perang Ukraina ini saat ini belum bisa terlihat. Yang pasti perang ini akan panjang. Yang pasti kalau panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan berdampak. Sebagaimana kita ketahui, dunia sudah kecanduan fosil oil atau minyak bumi. 3 besar produsen dan pemilik cadangan minyak bumi terbesar adalah Amerika, Rusia, dan Arab Saudi. 60% Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan ketika Rusia mengurangi produksi untuk menyuplai Eropa Barat, siap-siap chaos dunia Barat. Perang dunia ketiga kah akhirnya?